Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, dunia mengalami perubahan besar, terutama jika menyangkut kekuatan global. Bisa dibilang, sebagai negara pemenang perang, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua kekuatan baru dunia yang pengaruhnya itu tak main-main. Bahkan Amerika dan Soviet adalah dua negara adidaya atau superpower yang memegang pengaruh besar di kancah global. Sedangkan negara lain ya tak bisa menyaingi kedua negara ini. Tapi sebenarnya ada pula negara besar Eropa yang berada di pihak pemenang. Namun negara Eropa ini menang dengan harga yang sangat mahal. Bayangin aja, kota-kotanya hancur, ekonominya melemah, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, yang jadi pertanyaan, kok bisa di tengah kehancuran negara pemenang lain dan juga kehancuran pihak yang kalah, Amerika dan Soviet malah jadi dua negara adidaya yang pengaruhnya itu sangatlah besar. Penting untuk dicatat, perubahan status ini tidak terjadi karena satu faktor saja. Bisa dibilang, kebangkitan dua negara ini adalah hasil gabungan dari kekuatan ekonomi, industri, militer, posisi geografis, dan juga geopolitik. Seperti yang diketahui, sebelum Perang Dunia Kedua pecah, terdapat banyak sekali kekuatan besar di dunia ini, mulai dari Britania Raya, Prancis, Jerman, Italia, Amerika Serikat, Uni Soviet, hingga Jepang, yang dimana pengaruh di dunia tidak hanya didominasi oleh satu atau dua kekuatan saja, ya intinya merata. Akan tetapi, perang menghancurkan keseimbangan ini. Sederhananya, sebagian besar wilayah Eropa berubah menjadi medan perang. Di sisi lain, Jerman sering dianggap sebagai salah satu contoh paling nyata dari kehancuran akibat perang. Sebelum perang, Jerman dikenal sebagai negara Eropa dengan ekonomi terbesar di dunia, terutama di sektor industri, dan militernya juga dikenal sangat kuat. Kemudian, setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jerman mengalami kehancuran. Singkatnya, banyak kota besarnya rusak parah dan ekonominya juga melemah. Beralih ke Prancis yang punya wilayah koloni sangat luas di hampir semua benua dan ekonominya juga sangat besar serta militernya sangat kuat, turut mengalami kehancuran. Bahkan meski berada di pihak negara pemenang, kota-kotanya rusak parah dan ekonominya juga turut hancur. Sekarang beralih ke Britania Raya yang dikenal sebagai pemilik wilayah koloni terluas di dunia dan didukung oleh ekonomi yang sangat besar serta militer yang sangat kuat. Namun harus rela ekonominya melemah dan kota-kotanya hancur akibat perang. Bahkan status sebagai negara pemenang tak bisa menyelamatkannya dari kehancuran. Sedangkan di sisi Jepang dan Italia, meski memiliki militer yang kuat dan ekonomi yang tergolong besar, kedua wilayah negara ini mengalami kerusakan parah dan ekonominya turut melemah. Tak lupa, dua negara ini berada di pihak yang kalah. Lalu ada Amerika Serikat yang sebelum perang hingga sesudah perang, ekonomi dan militernya yang sudah kuat menjadi semakin kuat lagi. Seperti yang diketahui, selama perang berlangsung, daratan utama Amerika itu tidak terdampak perang. Hal ini bisa terjadi karena pusat medan perang adalah Eropa dan Asia. Gilanya lagi, selama perang, industri Amerika malah berkembang pesat. Ya bayangin aja, banyak pabrik tetap bekerja tanpa henti dalam memproduksi tank, pesawat tempur, kapal perang, kendaraan militer, amunisi, persenjataan, dan lain sebagainya. Yang dimana ini diperuntukkan untuk memperkuat militernya dan membantu sekutunya. Tak lupa, sumber daya alam Amerika juga sangat besar dan ini membuat ekonominya tentu semakin kuat. Tak berhenti di sini saja, setelah perang usai, banyak negara Eropa dilanda krisis ekonomi. Nah, di tengah situasi ini, Amerika hadir untuk memberi bantuan dalam bentuk utang, dan langkah ini tuh juga bertujuan untuk menancapkan pengaruhnya di negara-negara Eropa, ya khususnya Eropa Barat, yang dimana aksi Amerika ini secara perlahan membuat Amerika menggenggam posisi kuat dari sisi ekonomi
militer, dan politik di negara-negara Eropa Barat. Pindah ke Soviet, setelah perang selesai, banyak kota Soviet mengalami kehancuran dan ekonominya juga terguncang. Ya meskipun tidak sampai melemah, meski begitu, karena sumber daya alamnya sangat melimpah, Soviet dengan cepat bangkit dan tak hanya itu saja, berkat militernya yang sangat kuat, baik itu dari sebelum maupun sesudah perang, Soviet dengan mudah menancapkan pengaruhnya di Eropa Timur. Kemudian, Soviet yang berhasil memukul mundur Jerman hingga berhasil menaklukkan ibu kota Jerman, membuat pengaruhnya di Eropa Timur semakin sangat kuat. Sebagai negara adidaya, Amerika dan Soviet tentu memiliki ambisi masing-masing. Itulah mengapa dunia terpecah menjadi dua kubu, yaitu blok barat dan juga blok timur. Eropa Barat sendiri dipimpin oleh Amerika dan Eropa Timur dipimpin oleh Soviet. Nah, dari sinilah dunia memasuki era Perang Dingin, yaitu era di mana Amerika dan Soviet berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor satu, baik itu dari sisi ekonomi, teknologi, militer, ideologi, dan lain sebagainya.